yang di Gunung Kawi Ya, yang katanya akhirnya muncul banyak nama selebriti yang ternyata banyak datang ke sana, dan salah satunya mungkin yang terbaru video Bang Marcel yang cukup viral di beberapa hari. Mungkin seperti apa mungkin awal perjalanannya ke Gunung Kawi sendiri. ya, memang kan udah lama ya banyak yang request saya untuk bongkar pesugihan di Gunung Kawi. Sebenarnya apa gitu? Beneran pakai tumbal atau enggak dan semacamnya. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol sama Kuncen, dan luar biasanya Kuncennya ini memang nggak pakai inisial-inisial ketika ditanya. Dia ceplos-ceplos aja. Dan pas saya cari tahu setelah saya upload, ternyata Kuncennya berbicara seperti itu bukan hanya kali ini aja. Udah lama. Nama-nama yang disebutin itu di video-video teman-teman saya yang meminta wawancarai Kuncennya juga, ini dia juga menyebutkan nama-nama yang sama juga. Jadi udah disebutkan jauh-jauh hari lah gitu sama si Kuncen ini. Nah, maka dari itu sebenarnya saya ke sana tuh karena request dari netizen. Terus kebetulan ketemu Kuncennya, penasaran juga siapa-siapa aja sih orang-orang yang pernah percaya dengan hal semacam itu. Karena kan sebenarnya itu ritual, bukan ritual jin-jinan, bukan. Tapi itu ritual kepercayaan kejawen. Gitu. Jadi memang kalau kita yang muslim, ya tentu nggak boleh menjalankan hal semacam itu. Karena itu kepercayaan kejawen. Kepercayaan Islam untuk pesugihan atau untuk memperlancar rezeki, ya tentunya ada ajarannya tersendiri kayak sedekah, kurban, terus juga umroh, haji. Itu kan bahkan umroh dan haji Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa akan diharamkan dari kemiskinan gitu. Pesugihan di sana tuh seperti apa sih Bang yang Kawi itu Bang? Kan Abang udah Masuk, sekilas ya, iya betul. seperti apa mungkin kronologinya awalnya ke sana, datangnya registrasi kah Oh, apa gitu, nah awalnya gitu. ketika saya ke sana sih nanya Kuncinya nggak ada biaya apapun. Tapi ketika di komentar-komentar YouTube, ini banyak yang menyatakan bahwa di sana tuh banyak yang menjadikan bisnis juga. Banyak yang menjadikan bisnis dengan cara Kuncinya ini bilang bahwa nih daripada ritual bolak-balik ke sana, mendingan saya yang ritualin. Bayar sekian tiap bulan, nanti eh, saya yang ritualin, saya yang doain biar nggak capek-capek. Kan minimal menurut Kuncinya itu 7 kali 7, jadi 14 kali ritual tuh katanya, doa-doa di sana gitu katanya. Nah, daripada bolak-balik, banyak juga di komentar yang bilang gitu, bos saya bangkrut tuh sampai gara-gara ngejalanin itu, bayar 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 bayar, nggak berpengaruh apapun, ya akhirnya bangkrut gitu. Jadi memang kalau di sana jatuhnya kayak kuncinya, ketika saya datang ke sana bilangnya seikhlasnya seikhlasnya seikhlasnya, nggak ada tarif apapun, nggak ada bayar apapun, dan memang itu kayak budaya lah. Dan di dalamnya juga ada 5 tempat ibadah dari 5 agama atau 5 kepercayaan gitu. Salah satunya ya kejawen itu di sana. Ritual tuh apa, doanya di mana, dekat pasir Oh, apa gitu, dan seperti apa mungkin. ya, jadi jatuhnya kayak ziarah. Kalau dalam Islam ziarah, cuma yang diziarahi ini adalah eyang yang dulunya menganut kepercayaan kejawen. Nah, kalau dalam Islam kita mendoakan yang non Muslim kan nggak boleh tuh, yang sudah meninggal, gitu. Apalagi menziarahi yang non Muslim seperti itu untuk mendoakan kebaikan-kebaikan ke orang yang meninggal, tapi non Muslim kan nggak boleh, gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau untuk kepercayaan kejawen ya mungkin boleh hal-hal semacam itu. Dia pakai dupa, dan saya banyak teman-teman orang kejawen juga yang menyatakan bahwa dupa ini filosofinya adalah kenapa kita doa ada dupanya, ada asapnya. Karena ketika biar kita doa, eh, kata-kata kita ini dibawa sama asap menyampai ke Gusti Allah gitu, nyampe ke Tuhan. Makanya harus pakai perantara dupanya gitu. Selain itu juga pewangi ruangan, biar ruangannya wangi. Kalau menurut kepercayaan kejawen kayak gitu. Tapi kalau dalam kepercayaan Islam kan kita doa cukup ngangkat tangan, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla walaupun pada hal-hal kecil sekalipun. Kalau Rasul SAW bahkan mengajarkannya walaupun minta tolong ketika tali sepatu kita terlepas. Kita minta tolong dulu sama Allah Azza wa Jalla untuk mempermudah mengikat tali sepatunya biar nggak lepas-lepas lagi, baru kita ikut gitu. Akhirnya terlintas jadi teman-teman di sini, nama-namanya itu awalnya pernah nanya dulu atau seperti apa, ada teman di sini atau seperti apa sih mungkin? Nanya sih, memang kan nanya dulu ke kuncinya. Kita kalau artis kita kan penasaran ada nggak yang pernah kesini gitu, siapa-siapa aja disebutin lah sama si kuncinya. Politikus siapa aja disebutin juga. Biasanya kalau mau pemilihan-pemilihan banyak tuh gitu. Tapi di situ saya patahin lagi pernyataan kuncinya, Pak, kalau misalkan ada 3 politikus, tiga-tiganya mencalonkan, terus tiga-tiganya menjalankan ritual, kok bisa ada yang kepilih ada yang enggak? Kan pasti ada yang kepilih ada yang enggak. Terus apa yang menjadikan
nasib-nasiban ini baik gitu. Yang mana yang kepilih itu gimana caranya? Apakah ritualnya yang paling serius atau yang kayak gimana? Kata dia, ya nasib-nasiban itu mah mungkin kurang beruntung kali ya. Kalau yang nggak kepilih gitu, ya sama aja dong. Kita doa juga di rumah gitu. Kalau Allah mentakdirkan kita untuk diberikan kepercayaan sesuatu hal, pasti Allah berikan. Kalau enggak ya enggak kan gitu sebenarnya. Cuma ya memang itu ibadahnya orang kejawen lah intinya gitu. Kalau ibadahnya umat muslim ya di masjid. Setelah rame ini gimana mungkin Mas? Setelah rame ini terus kan saya sama Sarwen dan dengan saya Iya. mungkin ada ini nggak Mas komunikasi sebelum itu? Saya Ah, akhirnya Kalau rame. ya kalau ke saya kan deket sama Ruben Onsu juga. Kalau ke Sarwenanya nggak terlalu deket. Pengen sih klarifikasi beneran gitu. Saya ragu kemungkinan apa jangan-jangan ini dia datang ke sana memang syuting doang dan memang di syutingnya itu ada adegan gitu kali mungkin. Terus disalahartikan bahwa itu ritual mungkin ya. Saya juga nggak tahu kebenarannya gimana. Itu karena pernyataan si kuncennya doang kan. Oh, Gitu. tapi sampai sekarang kuncinya udah ngomong lagi atau seperti apa? Apa? Udah ngomong lagi kah atau seperti apa gitu terkait pernyataan nama inisial di sini? Nggak tahu ya karena saya kan mewawancarai si kuncennya doang. Kalau saya nggak berhak untuk mengklarifikasi apapun karena saya juga yang tipikal orang yang memang kepercayaan saya Islam sehingga kejawen itu tidak boleh dalam Islam gitu. Sempat ada teguran nggak sempat tahu dari fans-fans Sarwen dan diri atau fans-fans para artis yang memang namanya disebut itu yang Nggak ada. menyerang Mas? Kalau ke saya nggak ada sih. Kalau ke saya nggak ada. Saya berharap kalau memang mau mengklarifikasi atau ngobrol lagi, saya juga membuka peluang untuk teman-teman arsip ini. Saya ke sana cuma liburan kok gitu. Saya ke sana cuma pengen belajar budaya aja kok gitu. Mungkin mau klarifikasi kayak gitu ya, tak masalah juga bisa kontak saya. Saya nggak memihak satu orang atau satu sisi doang. Mas, tapi kalau disebut membuka aib yang memang tidak seharusnya dilontarkan gitu lah, diumbar gitu lah, atau dari pertanyaan mungkin Mas Martin sendiri akhirnya punya itu terus kata-kata itu yang awal mungkin tidak mau mengucapkan itu. Seperti apa Mas tanggapinya? Kalau misalnya memang gara-gara Mas Marcel nih, akhirnya pujian itu jadi ngomong yang tadinya memang harusnya silent gitu. Iya betul. Nah ini kan bisa jadi pembelajaran jangan-jangan kuncen-kuncen sana memang menjual nama-nama itu ke orang-orang yang datang. Nah ini kan jadi malah hal yang positif. Oh jadi kita tahu berarti kuncen-kuncen sana menjual nama-nama itu untuk orang-orang yang datang ke sana. Kalau itu nggak ketahuan selama ini, berapa banyak orang yang datang ke sana terus percaya bahwa artis ini pernah ke sini, politikus ini pernah ke sini gitu. Jadi nggak kenal gitu. Hah? Jadi Bisa jadi ke sana memang mungkin liburan doang. Iya, kayak saya kan ke sana juga, tapi kan nggak ritual-ritual, nggak percaya pesugihan. Bahkan saya pengen nyari tahu kepercayaan sana tuh apa, gitu. Kondisi di sana seperti apa mungkin? Masih rame kah? Jadi kayak tempat objek wisata atau seperti apa? Kalau pas saya datang ke sana pada saat kemarin kebetulan sore hari dan hujan ya, jadi nggak terlalu ramai. Dan memang ada satu orang yang di sana yang percaya banget dengan pesugihan itu. Katanya uangnya 300.000 diikat pakai karet, didiemin, besoknya 900.000. Wih, sakti banget. Tapi saya nggak dibagi. Kalau emang itu beneran terjadi kan, nih ambil. Ntar juga gue mah datang lagi gitu. Terus dia bilang juga pas teman saya ngobrol sama orang sana, lagi ngobrol-ngobrol, saya katanya lagi doa, habis doa, terus tiba-tiba dia ngasih lihat nih rekening, tuh kan ada yang transfer 1.500.000. Nah, terus saya tanya, emang bisnisnya apa? Pertanian. Ya, itu mah transferan dari pertanian dong. Memang ada gitu transferan jin apa gitu. Transfer dari jin. Emang itu jin punya ATM atau gimana? Makanya jadi memang itu kepercayaan doang. Seolah-olah kalau mereka menyebutnya bukan pesugihan, tapi ngalap berkah. Sebenarnya kalau dalam Islam ngalap berkah tuh boleh, tapi bukan ke orang yang non Muslim. Ngalap berkah itu ke orang-orang yang soleh, yang udah terkenal solehnya gitu. Kayak misalkan ngalap berkahnya juga nggak boleh berlebihan, nggak boleh kayak ludahnya ditiupin ke air, terus celupin jari gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Itu udah berlebihan ya. Kalau ngalap berkah kita belajar ilmu pengetahuan dari dia, fokus gitu. Terus juga mungkin salim yang normal-normal aja, meluk gitu. Mungkin hal-hal semacam itu, dan itu pun harus muhrim, nggak boleh yang lawan jenis gitu. Jadi dalam Islam ngalap berkah diperbolehkan, tapi ada batasan-batasannya gitu. Tapi akhirnya sekarang belum tahu ya tujuan, kan udah nanya nih ternyata emang ada artis yang namanya Sarwenda gitu. Ya. Ditanya gak sih waktu itu tujuannya buat apa gitu? Saya belum ngobrol sama Sarwenda ya.
maksudnya Oh, ke kuncen. Udah nanya di video saya ada dijelasin. Saya nanya detail kan ke kunciannya. Saya sempat nggak percaya juga. Terus saya nanya per detail. Ini artis-artis ini datang ke sini cuma liburan doang atau ritual? Ya syuting berikut menjalankan ritual gitu. Kata mereka gitu. Kata kunciannya nggak tahu benar atau enggak. Makanya karena itu informasi yang penting. Kalau memang enggak, ya harus diklarifikasi lah. Harus dibantah karena bahaya banget. Kalau sampai itu nggak ketahuan publik dan dia umumin di dalam-dalam doang, setiap ada yang pengunjung ini yang kesini artis pernah ini, politikus pernah ini gitu, tuh buktinya sukses kan. Nanti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang terpeleset percaya terhadap itu, nanti bahayanya. Jadi ditanya juga ya mungkin kan, kalau untuk politikus ya kita tahu tujuannya untuk mencalonkan gitu. Iya. Kalau Sarwenda ini kira-kira buat apa ya? Sebenarnya bukan Sarwenda doang yang disebut ya, banyak sama si kuncinya. Iya, banyak artis-artis, cuma artis-artis dulu itu gitu. Iya gitu-gitu. Saya kurang kenal juga ya artis-artis dulu tuh soalnya. Nah, tujuannya ya katanya untuk ngalap berkah, untuk bisa memperlancar pekerjaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau menurut perkataan kuncennya, saya juga ya karena saya tipikal yang nggak percaya ya. Buktinya kuncennya sendiri bilang nasib-nasiban. Jadi kalau nasib-nasiban ya udah sama aja, kita semua juga nasib-nasiban. Nggak kesana, nggak gimana juga. Nah, yang membuat saya yakin ritual pesugihan itu ya sama seperti kita kepercayaan agama lain ya, doa di tempat ibadah kita masing-masing. Itu ketika saya kesana kan banyak warung-warung makan tuh di pinggirannya. Itu buktinya kagak kaya-kaya. Tetap aja warung makan bertahun-tahun. Terus iya harusnya itu yang terang-terangan di depan ya kan. Saya nanya kok ini warung-warung ini pada ngejalanin ritual, ngejalanin juga, nanti dia ngasih sajian-sajian juga ke situ. Oh. Tapi bangunannya kagak ada mewah-mewah. Terus juga iya harusnya udah KFC kalah tuh. Iya, McDonald kalah harusnya tuh. Nah, terus juga saya ngelihat di sana banyak penjual-penjual bunga-bunga kan di pinggirannya kan. Ya, penjual bunga ini harusnya udah punya toko bunga misalnya. Iya, internasional gitu. Mungkin jualannya di situ gitu kan. Tapi ya namanya rezeki itu Allah udah takdirkan. Jadi tugas kita sebagai manusia ya minta sama Tuhan kita masing-masing. Sama Allah Azza wa Jalla minta semaksimal mungkin, sepercaya mungkin, bukan dengan menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan agama yang kamu jalani. Kecuali ya agama kamu kejawen ya boleh, itu ritual kejawen soalnya. Gitu. Ini pada saat waktu si Kuncen itu menyebutkan nama-nama artis ini atau pejabat itu, dia sempat memperlihatkan nggak mungkin ada dokumentasinya dia, foto atau video segala macam gitu? Nggak ada sih kalau dari artisnya, nggak ada. Dia cuma ngasih lihat dan nggak menyebutkan. Dia cuma menyebutkan bos BCA tuh ada. Nih bos BCA tiap hari nih, kalau dia lagi mau bagi-bagi nih beras 1 ton gitu. Terus dari pengusaha lain yang menurut dia berhasil juga suka ada video sapi. Kalau artis dia nggak ngasih lihat itu artis mana. Oh, jadi dia cuma kayak aspun aja gitu, asal nyebut aja. Iya ada fotonya. Ada. Yang beras 1 ton dikasih lihat nih, ini dari bos BCA. Kalau kayak artisnya gitu dia nyebutin nggak ada dokumentasi. Iya, dia nggak ngasih lihat dokumentasinya. Oh, jadi cuma asal nyebut aja gitu. Asal nyebut aja gitu. Betul. Makanya saya curiga jangan-jangan ke sana memang kayak saya syuting doang gitu, nyari tahu gitu kan. Makanya saya pakai tutup-tutupan, ngerinya nanti kuncen-kuncen dia bilang pesulap merah juga pesugihan sih gitu. Enak aja. Duel sugi ayo beneran. Saya pakai kamera. Iya, jadi makanya saya tutup-tutupan pakai kamera dan nggak menjalankan, nggak bawa apapun. Kan syarat dia katanya bawa dupa sama sajen kan, kembang gitu. Dan saya lihat juga memang banyak foto-foto di dalamnya. Nanti di yang video berikutnya tuh saya upload tuh, itu banyak orang-orang yang naruh-naruhin foto buat jodoh lah, buat ekonomi lah. Enak tuh kalau jodoh udah. Bang, artis yang paling sering bawa sesuatu. Hah? Artis yang suka bawa Bawa apa? sesuatu. Sering datang lah. Dia kan bawa beras. Itu kita nggak dikasih tahu ya, kayak politikus saja, salah satunya kan mantan presiden kita tuh yang disebutkan sama Pak Kuncen juga. Iya, iya betul, Pak Jokowi dia bilangnya itu sebelum menjabat jadi gubernur. Wali kota apa gubernur gitu? Wali kota iya. Sebelum menjabat jadi wali kota, dia ke sana katanya untuk minta biar lancar usaha mebelnya, kayunya itu. Jadi ya memang mungkin
orang-orang Jawa kan, Pak Jokowi orang Jawa, mungkin ada kepercayaan ke arah sana juga, masih belum murni Islam gitu. Jadi mungkin kalau sekarangnya mungkin udah enggak gitu kan, bisa jadi. Tapi Pak Jokowi ada dokumentasinya. Apa? Nggak ada, dia nggak ngasih lihat juga, cuma bilang saya nyampe negesin ini orangnya Pak Jokowi yang kesini atau Pak Jokowinya yang kesini. Pak Jokowinya katanya yang kesini, iya katanya. Ritual juga. Wah, berarti emang dulu mungkin. Kalau sekarang mungkin Pak Jokowi udah enggak mungkin. Gitu. Kan kalau pesugihan itu kan maknanya negatif ya, kita nangkapnya datang terus bawa ritual gitu nggak sih Bang, atau ada emang Ya, masih sesuatu misalnya tumbalnya apa gitu? nggak ada. Nah, menurut kuncinya juga nggak ada tumbal-tumbalan di sana. Tumbal manusia tidak ada. Terus adanya tuh orang-orang bernazar gitu. Bernazar kayak misalkan kalau gue nyampe 1 triliun nih penghasilan, nah nanti mau motong sapi gitu. Maka ya motong sapi di sana nanti, kata kuncinya gitu. Kalau tumbal kayak orang gitu nggak ada sih. Betapa ada juga Bang. Bertapa, berdiam diri, bertapanya itu sambil minta katanya. Misalnya ngasih dupa, bakar dupa, sajen, terus berdoanya nggak boleh langsung ke eyangnya, ke yang kuburannya. Berdoa tetap ke Gusti Allah katanya, tapi di sebelah sana, di sebelah kuburannya, ya makamnya. Jadi doain dulu kata dia makamnya, doain kebaikan ke makamnya, terus minta doa baru ke Allah. Tapi orang yang percaya di sana, setelah teman saya wawancarain, mereka mintanya bukan ke Allah, ke eyangnya. Iya, tetap mintanya ke eyangnya. Nah ini orang kalau dalam kepercayaan Islam, orang udah meninggal, kalau dia bisa melakukan sesuatu, dia bakal minta hidup lagi untuk bersedekah kan gitu. Nah ini gimana caranya, orang udah meninggal, kita mintain tolong, dia gerakin tangan aja nggak bisa gitu. Apalagi minta tolong jadi perantara ke Allah SWT. Kalau minta ke Allah itu kan nggak butuh perantara, kita bisa sendiri. Mas, tapi ada Kalau komunikasi apa? ada komunikasi nggak Mas sama orang sana?